pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu poin 2 tentang karakteristik kurikulum PAI. Dalam sebuah karakteristik kurikulum PAI terdapat 3 judul besar. Yang pertama yaitu ada karakteristik tujuan. Tujuan yang akan dicapai kurikulum PAI adalah membentuk anak didik berakhlak mulia dengan hubungannya dengan hakikat penciptaan manusia. Sehubungan dengan kurikulum pendidikan Islam ini, dengan penafsiran luas, kurikulum berisi materi untuk pendidikan seumur hidup atau long life education, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada karakteristik bahan ajar. Di dalam GBPP, Pendidikan Agama Islam atau PAI, di sekolah umum dijelaskan bahwa pendidikan Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan sisi dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran. Bahwa bahan ajar pendidikan agama Islam adalah segala bentuk bahan atau materi ajar pendidikan agama Islam yang digunakan untuk membantu guru pendidikan agama Islam atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar tentang pendidikan Islam. Materi yang diajarkan antara lain, yang pertama ada keimanan, yang kedua ibadah, yang ketiga Al-Quran, yang keempat akhlak, yang kelima muamalah, yang keenam syariah, dan terakhir tarikh. Yang ketiga yaitu karakteristik dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam menekankan pada pengertian interaksi, yaitu hubungan dua arah timbal balik antara guru dan murid. Hubungan aktif antara guru dan murid harus diikuti oleh tujuan pendidikan agama. Tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemumpukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa, dan bernegara. Usaha guru dalam membantu murid untuk mencapai tujuan adalah guru harus memilih bahan ajar atau materi pendidikan agama yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Di samping memilih bahan dan pendidikan agama yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, guru selanjutnya memilih dan menetapkan metode dan sasaran yang paling tepat yang sesuai dalam menyampaikan bahan dengan mempertimbangkan faktor situasi serta diperkirakan dapat memperlancar jalannya proses belajar mengajar pendidikan agama Islam. Setelah proses belajar mengajar dilaksanakan, maka komponen lain yang harus disertakan adalah evaluasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai objek kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, membahas mengenai objek kajian kurikulum pendidikan agama Islam, tentu sasaran dan tujuannya sama dengan objek kajian pendidikan yang lainnya. Hal ini seperti yang telah diutarakan oleh Muzakir Ali bahwasanya objek dalam ilmu pendidikan Islam ini diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tujuan keilmuan. Maka oleh karena itu dalam kajian objek pendidikan Islam sebagai sasaran pendidikannya itu terdiri dari dua objek yang sama dengan objek keilmuan, yaitu objek material dan juga objek formal. Nah, objek material itu manusia atau peserta didik, tepatnya masyarakat dalam ruang lingkup sosial dan peserta didik atau siswa dalam ruang lingkup organisasi pendidikan. Kemudian objek formal yaitu usaha atau proses atau cara manusia untuk menjadi insan yang kamil. Contohnya seperti beribadah, belajar, ataupun beramal kebaikan.
Nah, dari kedua objek yang telah tadi disebutkan, itu diketahui bahwa objek kajian dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri memiliki dua ranah pembahasan. Hal ini karena agama Islam itu sendiri mengajarkan atau mendidik manusia untuk bukan hanya menjadi manusia yang memiliki kehidupan sahaja, namun juga menjadi manusia muslim yang berakhlakul karimah. Kemudian kurikulum pendidikan agama Islam mencakup usaha untuk mewujudkan keharmonisan, keserasian, kesesuaian, dan juga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hubungan manusia dengan manusia, kemudian hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya atau lingkungan alam sekitarnya. Dan ketiga hubungan tadi yang udah disebutin itu tercakup dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang tersusun dalam beberapa mata pelajaran, yaitu mata pelajaran akidah akhlak, Al-Quran hadis, mata pelajaran bahasa Arab, kemudian mata pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam, dan juga mata pelajaran fikih. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nisa Ummah Fauziah. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Munis dalam bukunya Pembelajaran Agama Islam Berbasis Kompetensi, mengatakan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam adalah suatu rumusan tentang tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami diri, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam. Dibarengi dengan adanya tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujudlah kesatuan dan persatuan bangsa. Dari pengertian di atas dapat saya simpulkan bahwa pengembangan kurikulum menunjuk pada kegiatan menghasilkan kurikulum. Nah, kegiatan ini lebih bersifat konseptual daripada material. Yang dimaksud pengembangan di sini adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan yang selanjutnya menghasilkan kurikulum baru sebagai hasil dari pengembangan yang dilakukan. Pengembangan kurikulum PAI dapat diartikan juga sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengkaitkan suatu komponen dengan komponen lain untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian inovasi kurikulum pendidikan agama Islam. Dapat diartikan yang pertama, kegiatan menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam atau proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik. Dan kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam realitas sejarahnya, inovasi kurikulum pendidikan agama Islam ternyata mengalami perubahan paradigma, walaupun dalam beberapa hal tertentu. Paradigma sebelumnya masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Hal ini dapat dicermati dari fenomena yang pertama, perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama Islam,
serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari Timur Tengah. Kepada pemahaman tujuan, makna dan motivasi beragama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua yaitu perubahan dari cara berpikir tekstual normatif absolutis kepada cara berpikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Lalu yang ketiga, perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari peran pendahulunya pada proses atau metodologi yang sehingga menghasilkan produk tersebut. Lalu yang keempat, perubahan dari pola pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang mengandalkan pada para pakar dalam memilih atau menyusun isi kurikulum pendidikan agama Islam ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan agama Islam dan cara-cara mencapainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Yang kedua yaitu penerapan kurikulum atau bisa juga disebut dengan implementasi kurikulum berupa mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tenaga operasional. Yang ketiga yaitu penentuan evaluasi kurikulum yang merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum dan seberapa besar hasil Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi pengembangan kurikulum dan inovasi kurikulum dalam menghadapi era Society 5.0. Jadi sebelum masuk ke dalam strategi pengembangan dan inovasi kurikulum PAI, saya akan membahas sedikit mengenai era Society 5.0. Jadi intinya Society 5.0 ini adalah manusia yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 dan berpusat pada teknologi. Lalu Society 5.0 ini
pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang pada tahun 2019. Lalu Society 5.0 ini juga merupakan perkembangan dari revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 sendiri menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sedangkan Society 5.0 memfokuskan pada komponen teknologi dan kemanusiaannya. Lalu peran pendidikan dalam perkembangan Society 5.0 ini sangat penting, yaitu untuk memajukan kualitas SDM. Karena itu diperlukan pendidikan yang mengenai kecakapan hidup abad 21 atau lebih dikenal dengan istilah 4C, yaitu kreatif, critical thinking, communication, dan collaboration. Lalu masuk ke dalam strateginya. Strategi yang tepat atau strategi pengembangan dan inovasi kurikulum PAI dalam menghadapi era Society 5.0 ini. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran atau instructional objective. Terdapat 3 tahap dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tahap yang pertama yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah memahami 3 sumber, yaitu source of student atau siswa, yang kedua ada masyarakat atau source of society, dan yang ketiga ada content. Perlu diketahui bahwasannya dalam merumuskan tujuan ini sudah tadi saya sebutkan bahwasannya harus memperhatikan 3 komponen, yaitu siswa, masyarakat, dan konten. Yang artinya jika kita kaitkan dengan era Society 5.0 ini, jadi dalam merumuskan tujuannya atau dalam merumuskan pengembangan dan inovasinya itu harus sesuai dengan keadaan masyarakat, keadaan siswa, dan juga konten. Lalu tahap yang kedua yaitu merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar atau selection of learning experience. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar dalam pengembangan kurikulum harus memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar atau psikologi of learning. Lalu yang ketiga ada mengorganisasi pengalaman belajar atau organization of learning experience. Pengorganisasian atau desain kurikulum diperlukan untuk mempermudah anak didik untuk belajar. Dalam pengorganisasian kurikulum tidak lepas dari beberapa hal penting yang mendukung, yakni tentang teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, perkembangan anak didik, dan kebutuhan masyarakat. Tentunya masyarakat di sini konteksnya yaitu masuk ke masyarakat 5.0 atau masyarakat yang identik dengan teknologi. Lalu yang keempat yaitu mengevaluasi. Evaluasi sendiri adalah sebuah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Nah, itu mungkin pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.